Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang menerima kasih karunia dan segala sesuatu yang baik dari Allah Bapa. Salam penuh kasih dan sukacita. Kita bertemu lagi di channel Firman Kehidupan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini dan segala kemurahan-Mu yang telah memelihara hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami. Dan saat ini kami mau masuk dalam persekutuan untuk merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan yang berkenan di hadapan-Mu, agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam suratnya kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, Tuhan Yesus selalu mengakhiri dengan perkataan semacam ini. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tuhan Yesus berkata demikian berulang-ulang, karena memang tidak semua orang yang bertelinga mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apalagi jika yang dikatakan Tuhan itu membuatnya merasa tidak nyaman karena menyingkapkan dosa-dosanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadanya, kita harus memakai telinga kita untuk mendengarkan suaranya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tuhan ingin berbicara dengan kita dan memiliki hubungan dengan kita. Bahkan saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, inilah yang dilakukan Tuhan. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Komunikasi Tuhan dengan kita tidak terbatas hanya melalui suara yang bisa didengar melalui telinga fisik kita, melainkan melalui suara yang didengar di dalam telinga rohani kita. Dan Tuhan biasanya berbicara kepada kita dengan suara yang lembut, sehingga kita harus cukup dekat dengan Tuhan agar bisa mendengar suaranya. Meskipun begitu, mendengar suara Tuhan tidaklah sulit, karena Tuhan sendiri berkata bahwa setiap orang percaya pasti bisa mendengar suaranya. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Cara kita bisa membedakan suara Tuhan dengan suara kita sendiri dan suara iblis adalah seperti berikut ini. Cara membedakan yang pertama adalah suara Tuhan pasti tidak bertentangan dengan karakternya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, mengasihi, panjang sabar, murah hati, dan berlimpah kasih karunia. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita pasti tidak akan bertentangan dengan karakternya. Contohnya saja, apabila ada suara di dalam hati kita yang berkata agar kita mencuri uang perusahaan, maka pastinya itu bukanlah suara Tuhan. Atau ada suara di dalam hati kita yang berkata agar kita membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, pasti itu juga bukanlah suara Tuhan. Jadi saat kita mendengar suara di dalam diri kita, maka saringlah dengan parameter karakter Tuhan. Cara membedakan yang kedua adalah suara Tuhan pasti tidak bertentangan dengan firman-Nya. Firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab, penuh berisi dengan pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya.
Firman Tuhan adalah parameter saringan yang kedua untuk membedakan apakah Tuhan yang sedang berbicara kepada kita ataukah itu suara kita atau suara iblis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan setiap harinya, karena apabila kita tidak memiliki dasar pengetahuan firman Tuhan, maka kita bisa disesatkan untuk berjalan keluar dari kebenaran Tuhan. Cara membedakan yang ketiga adalah suara Tuhan pasti memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan pasti berbeda dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Saat Tuhan berbicara kepada kita dan menyatakan kehendaknya kepada kita, maka pasti ada damai sejahtera yang menyertainya. Meskipun kita harus mengambil langkah yang sangat sulit, tetapi apabila hal itu adalah kehendak Tuhan, maka pasti ada damai sejahtera di dalam hati kita. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan peka mendengarkan suaranya, dan percayalah bahwa Ia selalu ingin berbicara dengan kita dan menuntun kita dalam jalan-jalan kehidupan kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, berikanlah kami telinga yang peka untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa membedakan suara-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu dan selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu karena kami mengasihi-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah apa yang didengarkan bisa tertanam dengan baik di dalam hati yang baik dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.